Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hairiani dari Politeknik Negeri Samarinda jurusan Akuntansi, Program Studi S1 Terapan Akuntansi Manajerial, kelas 7A AM. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang implementasi JIT Manufacturing. Oke, kita sebelumnya harus membahas terlebih dahulu apa pengertian dari just in time. Jadi, just in time merupakan suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Produk sebaiknya diselesaikan dan tersedia tepat waktu bagi pelanggan di saat pelanggan menginginkannya, bukan berdasarkan persediaan yang diantisipasi. Ada sistem pengendalian persediaan bahan baku just in time. Jadi, sistem just in time itu mengkhususkan pada permasalahan persediaan yang mengatur tingkat persediaan sampai dengan tingkat yang minimum, yaitu 0, zero inventory. Semakin minim jumlah persediaan, baik bahan baku dan produk jadi, semakin minim pula modal yang tertanam pada persediaan, sehingga modal tersebut dapat kita gunakan untuk keperluan lain yang lebih menguntungkan. Selanjutnya ada sistem dari pengendalian just in time. Jadi, di mana yang kita ketahui bahwa dalam menjalankan just in time ini pastinya diperlukan yang namanya sistem pengendalian. Untuk sistem yang pertama, itu membuat atau memperbaiki pola dari struktur organisasi yang sudah ada agar dapat melaksanakan sistem pengendalian persediaan berdasarkan dengan just in time yang ada di organisasi tersebut. Kemudian, akan tetapi, dengan sistem itu terjadi pengurangan tenaga kerja sebesar 90%. Lalu, sistem pengendalian yang kedua ada yang namanya menghilangkan seksi material, tetapi ada penambahan beberapa tenaga kerja untuk pengawasan kedatangan barang. Selanjutnya ada lagi yang namanya rancangan deskriptif, just in time. Jadi terbagi menjadi 5 poin. Untuk poin yang pertama, rancangan deskriptif sistem produksi just in time harus sesuai dengan prinsip, teori, dan filosofi just in time. Lalu yang kedua, semakin minim jumlah persediaan, baik bahan baku dan jadi, semakin minim pula modal tertanam persediaan sehingga modal tersebut dapat kita gunakan untuk keperluan yang menguntungkan. Kemudian, dengan lain mengurangi pemborosan, mereduksi biaya produksi sistem produksi just in time, didukung oleh aliran produksi yang kontinu. Kemudian, ada untuk menciptakan aliran produksi kontinu dilakukan dengan memperbaiki tata perusahaan, mesin digunakan harus otomatis, waktu setup rendah, dan sistem produksi yang otomatis. Lalu, alat penyampaian informasi, salah satunya yaitu sistem Kanban. Biasanya untuk Kanban adalah selembar kertas terdapat dalam suatu amplop vinil 4. Kemudian lembar dari Kanban ini akan membawa informasi yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu informasi pengambilan pemudahan, kemudian juga produksi Kanban sangat identik dengan sistem produksi just in time, karena sistem ini akan membantu untuk mencapai tujuan dari just in time, yaitu ketepatan waktunya. Selanjutnya ada tata pelaksanaan just in time. Jadi yang pertama, departemen produksi yang menerima peramalan, permintaan, dan penjualan dari departemen pemasaran, serta membuat perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan sumber daya, dan jadwal dari produksi. Lalu yang kedua, jadwal produksi tersebut diberikan kepada seksi subdepartemen yang ada kemudian seksi itu merencanakan kebutuhan bahan. Selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya setelah melakukan perencanaan terhadap kebutuhan bahan selesai dibuat, maka
Selanjutnya PKB itu diserahkan kepada seksi gudang atau seksi gudang material atau departemen produksi. Kemudian setelah itu seksi gudang material atau departemen produksi ini memperhitungkan berdasarkan dengan sistem pengelolaan persediaan just in time. Kemudian, untuk menunjang dari keberhasilan implementasi dari sistem just in time dalam bagian pemesanan atau pembelian, seksi gudang material alternatif 1 atau departemen produksi alternatif 2 bersama dengan departemen pembelian harus memfokuskan perhatian pada dua hal pokok. Yang pertama, harus mengidentifikasi material yang penting dengan klasifikasi ABC, kemudian menerapkan analisis nilai untuk mengevaluasi dan memilih pemasok. Nah, selanjutnya ada kegiatan yang harus dilakukan sebelum rancangan sistem produksi. Itu ada 3. Yang pertama, manajer tingkat atas. Lalu yang kedua ada yang namanya manajer departemen. Setelah itu ada juga yang namanya manajer pabrik. Lalu, langkah-langkah untuk JIT itu juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, memperoleh komitmen manajemen puncak, kemudian membentuk koordinator implementasi, lalu membangun tim kerja dan partisipasi total, zero defect, kemudian mendefinisikan rantai proses bernilai, kemudian mengembangkan sistem pembelajaran dengan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada perbaikan terus-menerus. Ada karakteristik JIT, yang pertama ada kuantitas, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tingkat kuantitas stabil, lalu yang kedua penyerahan pada kesatuan terkecil tapi frekuensinya lebih sering, kemudian jumlah penyerahan dapat bervariasi tetapi masih dalam keseluruhan kontrak. Kemudian kualitas, itu yang pertama deteksi kecatatan lebih cepat, yang kedua tindakan korektif lebih cepat, dan pemasok memenuhi kebutuhan kualitas. Lalu untuk karakteristik dari pemasok sendiri, yang pertama menjalin hubungan dengan pemasok yang sama, pemasok didorong mengembangkan JIT, serta melakukan pengelompokan pemasok. Lalu, karakteristik selanjutnya yaitu pengiriman. Ini harus terjadwal dengan menggunakan model yang telah ditetapkan dalam jangka panjang. Lalu untuk ongkos, biaya penyimpanan menjadi lebih rendah, penurunan biaya berdasarkan pengalaman jangka panjang, biaya sisa semakin berkurang, serta respon terhadap perubahan lebih cepat dan menimbulkan inovasi dalam desain. Karakteristik yang selanjutnya lagi ada efisiensi administrasi. Yang pertama di mana kebutuhan kontrak lebih sedikit, meminimumkan penggunaan kertas, serta yang terakhir adalah lebih sedikit pembatalan yang dilakukan. Dan untuk karakteristik dari produktivitas itu adalah pekerjaan ulang semakin berkurang, inspeksi semakin berkurang, dan mengurangi keterlambatan produk atau jasa. Oke, selanjutnya yang kita akan bahas adalah sasaran dari JIT atau target dari JIT sendiri. Itu yang pertama adalah persediaan. Kemudian target yang kedua adalah waktu siklus. Lalu tiga adalah perbaikan yang berkesinambungan. Kemudian ada penghapusan pemborosan. Lalu strategi dari JIT sendiri, itu yang pertama adalah menjamin bahwa transisi ke dalam sistem JIT akan berjalan mulus dan konsisten. Lalu yang kedua, mengharuskan adanya perubahan tanggung jawab dari setiap fungsi dengan berfokus pada perbaikan. Lalu selanjutnya ada tadi sudah kita bahas tentang strategi, maka di sini ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menerapkan JIT. Itu yang pertama adalah aliran dari materialnya, kemudian pengurangan waktunya atau setup, kemudian ada pengurangan lead-nya atau time vendor, kemudian juga ada namanya komponen zero defect, dan kontrol lantai produksi yang disiplin. Lalu, filosofi dari just in time, yang pertama, menghilangkan kegagalan atau kesalahan dalam segala bentuk. Lalu yang kedua, percaya bahwa biaya persediaan dapat dikurangi. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, untuk konsep just in time sendiri, itu adalah ya
Untuk mendapatkan proses produksi yang terus-menerus dan stabil, diperlukan keseimbangan antara pasokan dan permintaan akan keluaran. Untuk itu, perencanaan agregat sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan dan menetapkan tingkat keluaran secara menyeluruh di dalam jangka waktu pendek atau menengah dalam menghadapi permintaan yang berfluktuasi. Nah, ini adalah alasan mendorong diterapkan JIT, yaitu ketidakpastian supplier, lalu ada ketidakpastian operasional. Kemudian penerapan dari sistem JIT itu sistem just in time adalah membutuhkan desain pengerjaan produksi dengan proses produksi yang minimum. Lalu pengendalian kualitas dalam just in time dilakukan sepanjang proses mulai dari penentuan pemasok sampai barang tersebut diterima oleh konsumen. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dieliminasi atau dihilangkan dalam proses produksi. Itu yang pertama, produksi yang terlalu berlebihan waktu, transportasi atau distribusi barang dalam suatu pabrik, kemudian ada waktu proses produksi yang terlalu lama, serta persediaan barang-barang produksi yang gagal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.